itu kita sepakati sama-sama kita akan garis bawahi soal garis pantai luas wilayah daratan kita. Nanti saya setuju dengan pimpinan yang mau mencoba melakukan pembahasan dengan membuat ruang-ruang besar pemilahan tentang isu-isu strategis. Ini yang pertama kita catat, tidak perlu terlalu banyak kita eksplorasi karena kita sudah tahu poin-poinnya. Yang kedua, saya menambah tentang LSD. LSD yang sejak awal juga sudah muncul. LSD ini penting untuk kita masukkan sebagai poin strategis penting kita di perda ini. Kemudian yang ketiga, kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, baik itu yang ditetapkan di pusat maupun oleh pemerintah provinsi. Ini tentu juga terkait dengan lokus-lokus yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat, baik itu terkait PSN dan lain sebagainya. Dua hal yang saya coba tambahkan selain garis pantai, tapi saya mau mencoba membingkai dalam isu besar karena kita sedang di pembahasan bab 3 tentang tujuan, kebijakan dan strategi tata ruang kita untuk 20 tahun ke depan. Pak Soleh, saya usul konkret, ini penting karena saya menganggapnya penting, karena saya insya Allah nanti akan punya anak cucu dan akan saya perbanyak anak cucu saya di Jawa Tengah. Nah, ini penting. Ini penting. Ya. Penting. Insya Allah saya akan perbanyak anak cucu saya dalam 20 tahun ke depan. Saya harus bisa menjamin Jawa Tengah ini adalah tempat yang nyaman untuk dihuni oleh anak cucu saya. Oleh karenanya maka ini tentu momentum penting rancangan Perda RDRW untuk perjalanan ruang peruntukan ruang 20 tahun ke depan. Saya mulai dari satu isu penting soal pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk itu sudah saatnya untuk kita lakukan pengendaliannya. Saya dengar datanya setiap tahun itu ada angka sekitar 5%. Saya nggak tahu kemarin di Kesbangpol saya disodori data 1,5%. Ini yang benar yang mana, tapi kita punya kira-kira pasti data bahwa dalam 20 tahun ke depan laju pertumbuhan penduduk kita itu akan menjadi sekian dari 38 juta penduduk sekarang ini, dan kebutuhan pemukiman yang harus tersedia itu juga menjadi sekian hektar se-Jawa Tengah. Padahal kita tadi digarisbawahi oleh Pak Joko ada 3 isu krusial yang terkait ketersediaan air kita, krisis energi kita, dan kemudian krisis pangan kita. Kita harus serius berhitung dengan itu, dan saya usul konkret agar RDRW ini betul-betul bisa menjamin munculnya keputusan-keputusan pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk, pemukiman. Satu poin di ayat pertama di kebijakan itu peningkatan sistem pusat permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan pedesaan. Itu saya anggap isu serius agar laju pertumbuhan penduduk ini seiring dengan saya kira ancaman kebijakan nasional yang akan menggeser Pulau Jawa menjadi pusat konsentrasi yang kita mulai indahkan, kemudian bergeser ke luar Jawa. Seiring juga dengan kebijakan hijrahnya ibu kota Nusantara ke luar Jawa. Saya kira ini juga harus disongsong oleh RDRW kita, sehingga ini tentu nanti implikasinya ke banyak hal, termasuk ke soal-soal pertumbuhan industri baru yang harus kita kendalikan. Karena saya kira kita semua tentu sadar bahwa ya setiap kepala daerah itu pasti akan berlomba daerahnya. Itu
menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Jawa Tengah juga punya target di double digit pertumbuhan ekonominya 10 atau 20 tahun ke depan. Karena memang ya Jawa Tengah digadang-gadang untuk bersaing dengan Jawa Timur. Itu saya kira sudah di end kalau menurut saya. Kalau strateginya adalah untuk pengendalian jumlah penduduk dan arahnya adalah migrasi penduduk, sehingga pusat-pusat pertumbuhan itu juga kita akan kendalikan. Kalau memang ini kita setujui, maka ini mungkin akan jadi terobosan konsep tata ruang untuk menjamin anak cucu kita ke depan. Saya kira itu. Kita akan tentu saja nanti serius bicara tentang jumlah lahan sawah yang kita lindungi dari existing yang kemarin ada, kemudian akan kita naikkan. Gitu. Kita juga akan bicara tentang tujuan yang kemarin kita sempat berdebat tentang daya saing yang berbasis pertanian, industri dan ekonomi. Mungkin industrinya perlu kita hilangkan kalau memang kita sepakat dengan ini. Ya, ini grand desain besar yang ingin saya sodorkan di awal sebelum kita nanti memilah di isu-isu taktisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.